Dalam sesi coaching pada hari ini, Bapak Riki adalah seorang guru pembimbing proyek profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika di kelas 10.1. Pak Riki pada siang hari menghampiri Pak Haryono mengeluhkan ada sebagian anak bimbingannya dalam kelompok tersebut yang tidak aktif dan tidak ikut mengerjakan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini dianggap kurang adil oleh teman-teman yang aktif. Ya, Pak Riki sebagai guru pembimbing mendapatkan laporan tersebut dan hari ini sebagai teman sejawat Pak Haryono berusaha menemukan solusi sebagai untuk membantu Pak Riki menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, bagaimana proses coaching antara Pak Haryono sebagai coach dan Pak Riki sebagai coach. ya. Yang ketiga, bagaimana langkah Pak Haryono sebagai coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Riki sebagai guru pembimbing. Baik, selamat Mulai. siang Pak Riki, gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang Pak. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Cuma ada beberapa keresahan yang lagi saya alami, Pak. Ya. Apa ini kira-kira kok resah? Saya dari tadi lihat Pak Riki murung di ruang guru, kayaknya kok ada yang lagi sedang dipikirkan. Iya benar Pak. Ini lagi banyak yang harus dipikirkan selain tentang KBM bersama jadwal pembelajaran saya. Ada satu masalah yang mau saya ceritakan ke Bapak. Tapi sebelum saya menceritakan ini, kira-kira Bapak waktunya sibuk nggak hari ini? Eh, kalau jam sekarang sih kosong karena saya tidak ada jam. Jadi pas sekali nih kalau Pak Riki mau cerita ke saya. Baik, kira-kira Baik, apa ini yang baik. bisa saya dengarkan dari cerita Bapak siang ini? Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi gini, saya itu mendapat masalah Pak. Saya kan ditunjuk oleh sekolah jadi pembimbing di dalam satu kelas P5 di satu kelas yaitu 10.5. Nah, saya itu jadi pembimbing di kelas 10.5. Nah, ada anak-anak yang komplain. Anak-anak yang komplain ini sebenarnya anak-anak yang aktif dalam mengerjakan P5. Ini komplainnya itu adalah ada anak-anak yang teman-temannya itu beberapa yang nggak aktif. Nah, komplainnya itu mereka merasa bahwa ini nggak adil buat mereka. Seperti itu, Pak. Oh, jadi Pak Riki ini sebagai guru pembimbing ya di kelas Iya, 10. iya betul, Pak. Oh, gitu. Ya, ya. Menurut Pak Riki ini wajar nggak ya terjadi? Sebenarnya sih wajar, Pak, kalau misalkan saya diposisikan sebagai anak yang aktif juga pasti merasa kerjanya kan lebih berat jadinya. Iya. Harusnya lebih ringan, jadi lebih berat karena ada beberapa dari mereka yang tidak aktif dalam membantu pelaksanaan atau proses pengerjaan proyek P5 ini. Oh, ya. Oke, oke, oke. Kalau menurut Pak Riki sendiri nih, menurut Pak Riki, Mm-mm. kenapa ya kok anak-anak itu bisa sampai kurang aktif atau kurang antusias mengikuti proyek P5 ini? Ya. Kira-kira kenapa dia sebabnya? Nah, sebelumnya Pak, saya juga udah tanyakan ke anak-anak yang aktif ini, kira-kira apakah mereka itu yang tidak aktif itu dapat tugas nggak? Ya. Kemudian mereka cerita sudah kita sudah diberikan tugasnya masing-masing Pak, kayak seperti itu dan tugasnya juga adil kok seperti itu. Namun masih aja tidak dikerjakan. Sedangkan waktu kita itu sudah mepet, anak-anak tuh mengeluhnya kan seperti itu. Jadi saya sudah konfirmasi kepada anak-anak itu bahwa ya mereka itu memang nggak mau mengerjakan dan saya sudah tanya ke anak yang tidak mengerjakan ternyata memang mereka itu nggak antusias. Pertama itu nggak antusias, yang kedua Ya. itu kurang minat di P5 yang temanya ini tentang kebinekaan. Kemudian kemampuan mereka juga minim untuk mengerjakan tugas-tugasnya Pak.
Oke, berarti masalahnya ada di motivasi sama minat ya? Iya, Minat di tema ini, gitu. betul Oke, Pak. oke, oke. Produk yang dihasilkan apa sih Pak Riki? Di Kira-kira tema ini? nanti itu kan kita kan setiap kelas beda-beda karena ini tentang kebinekaan. Nah, untuk 10.5 itu nanti dibagi menjadi 3 kelompok dan kelompok masing-masing kelompok itu mendapatkan daerah masing-masing, Pak. Jadi ada 3 temanya di dalam satu kelas itu, misalkan kebetulan apa kebetulan 10.5 ini ada yang mendapatkan tentang kebudayaan Aceh, kemudian Hmm. kebudayaan Maluku dan kebudayaan Jawa. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi dibagi per itu ya, per kelompok ya. Iya, heeh, betul. Hmm. Jadi mereka karena ini ya kurang tertarik dengan budaya-budaya Iya. ini ya. Nah, kalau untuk proyeknya sendiri, saya sudah tanyakan ke anak-anak, mereka mau apa nih proyeknya? Ada yang menari, ada yang membuat miniatur rumah adat, ada yang Hmm. mungkin nanti ada yang masakan adat dari masing-masing daerah. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya, 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 ya. Oke, oke. Jadi memang eh, minat dan motivasinya yang kurang ya. Betul, Pak. Iya, ya, oke. Kira-kira ada nggak Pak Riki, cara lain ya agar bisa anak-anak ini bisa meningkatkan antusias? Ah, Mungkin produknya ini dibikin semacam apa namanya, diupload ke media atau gimana? iya. Ada cara Eh, lain? saya sih sudah berpikir ya tadi ya menemukan satu cara kira-kira yang tepat untuk mengatasi anak-anak ini yang benar-benar nggak mau yang nggak aktif itu. Saya rencana yaitu mengcombine anak-anak yang mungkin dia dia di dalam satu kelompok itu banyak yang kurang aktif, nanti dipisah lagi dengan kelompok yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua yang akan saya lakukan itu mungkin memotivasi anak-anak eh, dan menjelaskan bahwa proyek ini penting sebenarnya untuk mereka ketahui tentang kebinekaan. Jadi ada manfaatnya. Jadi mungkin mereka nggak tahu kali manfaat tentang proyek ini sehingga kurang minatnya dan antusiasnya. Seperti itu sih Pak. Oh ya, oke, bagus itu Pak Riki, sebenarnya udah bagus itu. Ide dari Pak Riki ya untuk memberikan apa namanya motivasi secara pribadi, Uh, artinya menggunakan pendekatan individu, terus melakukan pengacakan gitu ya, iya, merandom kelompok tidak berdasarkan kemampuan itu mm, sudah bagus gitu iya ya, itu Pak. sudah bagus. Oke, kalau menurut Pak Riki tingkat antusiasme anak ini kalau diukur dari angka dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Pak ya? Ya, Pak. Motivasi anak. Jadi eh, kalau anak-anak yang antusias itu mungkin 9 sampai 10 skornya ya, Pak. Nah, untuk yang anak-anak yang masih belum aktif ini, Pak, ini masih di angka 5 sampai 6, Pak. Belum mencapai 8 seperti itu. 5 sampai 6. Oh iya. Mm-mm. Rendah ya, rendah sekali ya. Iya, Kalau menurut Pak Riki ini mungkin nggak anak-anak itu dapat motivasi dari teman sekelompoknya? iya. Kadang nih, terkadang kan anak itu kalau dimotivasi sama gurunya Mm-mm. itu agak kurang apa ya, kurang memperhatikan karena mereka menganggap ya terbiasa dinasihati oleh orang tuanya. Tapi kalau dimotivasi oleh teman sendiri, sekelompoknya yang punya apa namanya motivasi tinggi, kemungkinan dia bisa berubah. Mungkin nggak itu Pak? Bisa berubah. Em, Mungkin sekali karena mungkin dia itu tidak aktif karena mungkin teman dekatnya itu ada di kelompok lain seperti itu. Nah, nanti akan saya gali lagi eh, agar supaya tujuan kita anak-anak dan saya sebagai pembimbingnya itu adalah eh, pelaksanaan P5 nanti itu tidak ada kendala atau minim kendalanya seperti itu. Oke, ya bisa ya. Jadi nanti tuh bisa dilakukan nanti. Bapak Iya, tinggal pilih nanti anak-anak yang ini ya, yang kira-kira punya motivasi tinggi. Kira-kira rencana Bapak ke depan apa ini untuk eh, meningkatkan keaktifan anak dalam kelompok? ya, jadi rencana saya nanti karena ini kan 2 minggu lagi pelaksananya ya Pak ya, kita masih ada waktu 2 minggu lagi.
Mungkin besok saya akan temui beberapa anak yang kurang aktif ini, kemudian saya motivasi sehingga saya mengetahui kira-kira kesepakatan saya, nanti saya bikin kesepakatan dengan anak-anak ini, jadi maunya seperti apa. Kira-kira kalau misalkan saran dari dia itu bagaimana sih biar supaya mereka itu benar-benar minat dan termotivasi untuk ikut bersama teman-temannya atau enggak membantu dalam kerjasama pelaksanaan P5 ini. Seperti itu, Pak. Oke, oke ya, bagus. Mudah-mudahan berhasil, Pak ya. Iya, Pak. Ya, apa yang sudah nanti direncanakan. Kira-kira kapan, Pak, mau dilaksanakan ini? Eh, Besok, Pak. Besok setelah pulang sekolah atau di jam istirahat kedua mungkin saya bisa eh, bertemu dengan anak-anak ini. Oke, oke. Jadi tadi ya, Pak ya. Ya, Iya. mudah-mudahan nanti secepatnya ya. Betul. Karena mudah-mudahan nanti rencana yang sudah diatur oleh Pak Riki, memotivasi siswa, terus melakukan pengacakan kembali kelompok tersebut, melakukan pendekatan individu, itu bisa dilaksanakan secepatnya agar nanti ketika di pelaksanaan puncak proyeknya, anak-anak ini bisa aktif semua karena penilaian proyek ini kan meskipun penilaian kelompok tapi tetap Iya. Menggunakan penilaian individu, penilaian Betul, proses. betul, Pak. Iya, betul. Ya, oke. Ya. Apa komitmen Bapak ini untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira. Komitmen saya terdekat itu adalah dari sekarang saya akan mendampingi anak-anak sampai di hari H, di hari pas acara ya Pak ya, pas saat selebrasi P5 ini, komitmennya itu bagaimana supaya anak-anak yang saya bimbing ini tidak mengalami kendala atau mungkin kalaupun ada kendala mungkin minim teknis biasalah kendalanya. Kemudian setelah pelaksanaan P5 selesai, nanti saya bersama-sama dengan anak-anak itu mau melakukan evaluasi tentang perayaan P5 ini sehingga di perayaan P5 selanjutnya tidak ada lagi kendala-kendala yang akan saya alami lagi. Seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Setuju saya Pak itu. Jadi poin terakhir itu terkait dengan refleksi saya sangat setuju. Jadi nanti yang perlu Bapak lakukan dan nanti juga saya ikut bantu terkait dengan refleksi. Jadi di akhir pelaksanaan proyek nanti harapannya kita bisa melakukan evaluasi tuh ya Iya. agar di ke depan anak-anak tidak terulang kembali atau meningkatlah minimal motivasi atau keaktifan anak dalam mengikuti proyek P5 ini. Iya. Ya. Gimana perasaannya Pak Ari? Kira-kira sudah menemukan solusi belum dalam percakapan kita hari ini? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Setelah saya menceritakan masalah ini, setidaknya beban saya itu merasa berkurang, ya kan? Kemudian saya merasa lega saja sih Pak, karena sudah menceritakan sesuatu masalah bersama Bapak hari ini. Ya, ya sama-sama Pak Riki. Saya juga senang bisa membantu Bapak dan sebenarnya saya di sini bukan menggurui Pak ya, karena memang Ya. kita hanya sekedar sharing, kita punya posisi yang sama dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki proses pembelajaran proyek ini ke depan agar lebih baik. Itu Pak Riki ya. Ya. Baik, cukup. Pak Riki, ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak, cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Riki. Sampai ketemu Yo. lagi. Semoga sukses. Ya. Ini nggak ada jeda dulu ya? Nggak ada. Langsung aja kali ya. Ini berarti 7.25 ya. Nah, Nanti ente selesai kurang lebih jam 7 sampai 7 berapa sih? 7.40 ya. 7.40. Udah deh. Singkat aja nggak apa-apa. Nggak harus 15 menit sih Ya, sebenarnya. ya. Oke, mulai aja kali ya, Pak Haryono. Oke, siap. Oke, di sini kan seperti kemarin yang kita sudah latihan, posisi Pak Haryono adalah sebagai wali kelas
yang mendapat komplain dari orang tua murid atau perwalian yang merasa bahwa pelayanan beberapa guru terhadap pembelajaran itu tidak maksimal, seperti guru hanya memberikan tugas kemudian pergi, guru memberikan tugas tanpa menjelaskan, sehingga anak itu merasa ketika ujian ya nggak bisa mengerjakan ya karena nggak pernah dijelasin sama guru tersebut. Nah, proses coaching hari ini semoga dari permasalahan itu nanti Pak Haryono punya solusi untuk mengatasi masalahnya. Oke, kita mulai saja ya Pak. Oke, ya. Oke, selamat siang Pak Haryono. Siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya saya Pak Riki. Ya, ada apa ini Pak Haryono? Apakah Bapak ada waktu? Ya kebetulan saya juga lagi kosong ini. Kira-kira apa yang ingin Bapak obrolin kali ini? Iya nih Pak Riki, jadi saya ingin cerita Pak Riki di kelas saya, karena memang kebetulan saya kan wali kelas 11 IPS 2. Ya. Jadi di kelas 11 IPS 2 ini saya kemarin hari Senin itu baru dapat komplain dari salah satu orang tua murid. Ya. Sebenarnya tidak hanya satu sih, ada beberapa bahkan yang komplain ke saya. Sebagian ada yang japri, ada yang telepon. Mereka orang tua ini mengatakan kalau ada guru di sekolah kita yang gimana ya Pak Riki ya saya ngomongnya, dia ngajarnya itu agak kurang sesuai gitu. Jadi kalau misalkan dia masuk ngasih tugas tiba-tiba ditinggal gitu aja, tanpa dikasih tahu waktunya kapan gitu. Terus dia menjelaskan juga seringnya ditinggal. Terus ada guru juga yang ada orang tua yang bilang kalau guru tersebut ini mengajarnya juga kurang menarik Pak. Jadi dia monoton, dia masih ceramah terus, jadi anak-anak juga banyak yang ngantuk gitu. Jadi kayaknya agak kurang dalam penguasaan IT. Jadi orang tua akhirnya komplainnya ke saya. Makanya saya bingung mau cerita ke kepala sekolah atau ke wakil guru, tapi juga nggak berani, akhirnya ke Bapak dulu nih saya ceritanya. Begitu Pak Dik, saya punya masalah. Oke, terima kasih Pak Haryono mau berbagi cerita sama saya. Jadi Pak Haryono ini hari ini mau bahas tentang orang tua murid yang komplain terhadap pelayanan beberapa guru yang mungkin kurang maksimal. Seperti itu ya Pak Haryono ya? Iya betul Pak. Iya itu salah saya. Nah Pak Haryono, kira-kira Pak Haryono mau mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini tentang masalah yang tadi sudah Pak Haryono jelasin? Saya sih pengen apa Pak ya, menemukan solusi lah Pak, agar gimana caranya guru tersebut ini bisa berubah, dalam artian mengajarnya lebih baik agar saya orang tua atau anak tidak komplain masa proses pembelajaran di kelas gitu. Iya, saya merasakan itu kalau misalkan apalagi dikomplain ketika kita lagi sibuk itu rasanya seperti apa gitu kan. Kita lagi sibuk dikomplain tapi nggak bales juga kan nggak ngenakin, dan mau bales juga kan bingung mau bales apa, seperti ini kan. Di satu sisi dia juga teman kita sendiri ya kan Pak? Betul. Oke. Nah, kan pembahasannya tentang komplainan tadi itu ya, tentang pelayanan guru di dalam kelas ya Pak Haryono. Nah, menurut Pak Haryono nih, kira-kira pelayanannya guru tersebut kan tidak ideal. Nah, menurut Pak Haryono yang ideal itu seperti apa sih? Menurut saya sih Pak, guru yang ideal itu kalau cara komplainan dari anak ini ya, yang pertama yang jelas dia tepat waktu, ya sesuai jam. Terus juga memberikan materi pembelajaran ya secara menyeluruh, artinya lengkap gitu ya. Tidak memberikan tugas secara tiba-tiba, itu juga penting. Terus memberikan tugas sesuai dengan
kemampuan anak, karena memang terkadang guru ini memberikan tugas terlalu berat gitu Pak, untuk anak, dianggap terlalu berat oleh anak-anak gitu. Iya. Nah, kan kalau seperti itu idealnya. Nah, kalau idealnya adalah nilainya 10, kira-kira guru yang mendapat komplain ini berapa poinnya ya Pak Haryono? Poinnya kalau dari 1 sampai 10 itu kurang lebih di antara 6 sampai 7 Pak. Oh, gitu. Jadi memang masih di bawah lah ya, di bawah 8 seperti itu. Betul. Nah, tadi kan di awal Pak Haryono mau mencoba membantu atau ya mungkin membantu guru-guru yang mendapat komplain dari segi proses pembelajarannya. Menurut Pak Haryono nih, apa sih kekuatan Pak Haryono dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya Pak, yang jelas secara pribadi saya punya kesadaran untuk bisa meluangkan waktu kepada Hmm, beliau ya, ya. gitu ya, terutama karena beliau adalah rekan teman sejawat kita, maka secara pribadi saya mau meluangkan waktu untuk bisa sharing kepada beliau tentang masalah ini gitu. Iya, ya. Dan mungkin karena dalam satu tim itu kan ya kita kan nggak mungkin kerja sendiri ya kayak Betul. kemudian kita juga punya tujuan bersama ya di dalam satu sekolah itu bagaimana memajukan sekolah yang bersama-sama seperti itu ya Pak Haryono ya. Betul. Nah, selanjutnya nih rencana dari Bapak dalam mencapai tujuan tersebut tuh apa kira-kira? Rencana saya sih Pak, saya yang pertama ingin melakukan pendekatan dulu Pak, secara pribadi, secara personal kepada guru tersebut, gitu ya, melakukan percakapan, terutama dari hati ke hati secara pribadi, dalam melakukan proses perbaikan KBM ini Pak. Jadi di sini saya juga menjaga perasaan beliau sebagai seorang Iya guru betul. tentunya. Jadi saya berkeinginan melakukan pendekatan lebih personal kepada beliau agar beliau tidak merasa tersinggung gitu. Terus yang kedua, saya berencana nanti melakukan usulan kepada wakil kurikulum untuk melakukan IHT tentang penggunaan IT dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Di sini Iya. nanti saya ingin ada mungkin pemanfaatan penggunaan Canva gitu ya. Oh ya bagus Terus tuh. ya, Mm-mm. edit-edit video begitu. Nah, Iya, itu harapan saya sih nanti tidak hanya terhadap guru tersebut, tetapi guru lain termasuk saya, harapannya bisa meningkat skill penggunaan teknologinya dalam proses pembelajaran. Begitu Pak, iya. Oke, rencana itu saya. ya bagus sekali itu Pak rencananya dan pastinya dampaknya itu sangat luar biasa nantinya agar tidak terjadi komplainan kembali dari orang tua murid seperti itu ya Pak ya. Betul. Mm-mm. Nah, selanjutnya kapan kira-kira rencana yang tadi Bapak sudah sebutkan yang akan Bapak terapkan, Pak? Ya, kalau untuk yang rencana pendekatan Pendekatan, pribadi Pak, iya, heeh. ya, yang rencana pendekatan pribadi ini sih saya rencanakan di hari Kamis nanti, Kamis lusa itu nanti saya sedikit demi sedikit ingin menemui beliau begitu, melakukan Mhm, komunikasi pribadi beliau. Mudah-mudahan kita bisa menemukan pembicaraan yang terbuka begitu mhm. untuk bisa menemukan solusi ini, dan mudah-mudahan beliau juga mau diajak bicara. Nah, untuk Oh, yang rencana kedua terkait pelaksanaan IHT itu kemungkinan di akhir setelah anak-anak ujian semester ini, Pak. Jadi saya nanti akan menghadap wakil kurikulum untuk apa namanya merencanakan program IHT, pemanfaatan IT dalam apa namanya proses pembelajaran gitu. itu bagus sekali, Pak, rencananya dan eee, waktu yang akan direncanakan untuk pelaksanaannya ya, Pak, ya. Nah, setelah itu, Pak, setelah itu dilakukan kira-kira komitmen Bapak dari rencana tadi itu apa ya, Pak? Komitmen saya sih saya sebagai guru Pak ya, Iya, tentunya diharapkan mampu Pak memberikan pelayanan yang ideal terhadap murid, karena memang
sebagai guru kita harus bisa memberikan pelayanan karena itu adalah pekerjaan jasa, Bapak. Iya betul, ini Jadi merupakan pelayan bener ya. pelayan, betul. Kalau kita ada sesuatu yang tidak sesuai saja, maka bisa dikomplain dalam tanda kutip Betul. oleh konsumen kita. Dalam hal Iya, ini adalah wali murid. Oleh sebab wali itu, murid dan murid gitu ya. Heeh. betul, saya berkomitmen agar baik secara pribadi maupun terhadap rekan-rekan teman sejawat saya untuk bisa memberikan pelayanan yang ideal, Pak. Itu Ah, dalam seperti proses itu. pembelajaran. Bagus sekali tuh Pak, luar biasa kalau seperti itu, berarti Pak Haryon itu nggak egois ya Pak ya, mau berbagi dengan teman-temannya. Nah ini menarik ya Pak ya, obrolan kita menarik, dari awal tadi masalah, kira-kira setelah Bapak menceritakan hal ini Pak, apa yang Bapak rasakan Pak? Setelah saya menceritakan ini ke Bapak, alhamdulillah. Jadi tadinya saya memang saya pikirin sendiri Pak masalah ini karena saya bingung harus lapor Mhm. ke siapa. Begitu di satu kalau saya lapor ke kepala sekolah, di satu sisi beliau adalah teman saya, Iya betul. gitu kan. Akhirnya saya mungkin ke tempat Pak Diki aja nih, begitu. Alhamdulillah ini udah mulai lega perasaan saya setelah saya bercerita tentang masalah saya hari ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya dan rencana yang sudah saya rencanakan tadi, Pak. Gitu. Oke, baik Pak Haryono, terima kasih. Ini sangat menarik. Saya mungkin nanti setelah proses pendekatannya Pak Haryono, kemudian setelah IHT terlaksana, saya pengen ngobrol-ngobrol lagi nanti hasilnya seperti apa. Hasil dari masalah seperti ini ya Pak ya. Ya, siap Pak, siap. Nanti Oke, saya laporkan ya kalau sudah terlaksana. iya biar sama-sama berbagi. Terima kasih banyak Pak Haryono sudah mau Ya, berbagi cerita dengan saya. ya. Saya juga terima kasih Pak sudah didengarkan cerita saya. Oke. Kalau tidak ada lagi mungkin kita sudahi apa ya pembincangan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak. Oke.